Mas Edi, kalau kita ke belakang lagi, apa sebetulnya yang membuat inisiatif pembentukan undang-undang BHP ini? Ya, utamanya di fenomena di perguruan tinggi negeri kalau saya tidak salah kan? Ya, sebenarnya kalau perguruan tinggi negeri itu tidak terlalu dipengaruhi ya oleh keberadaan undang-undang BHP sebenarnya. Saya tidak mengatakan bahwa yang tadi dikatakan Mas Taufik adanya komersialisasi atau menjadikannya sebagai private good dan sebagainya itu tidak terjadi di PTN, tapi praktek itu tidak dipengaruhi undang-undang BHP karena terutama untuk perguruan tinggi negeri yang statusnya sebagai BHMN, mereka punya payung hukum tersendiri, yaitu peraturan pemerintah yang dibuat terpisah untuk setiap perguruan tinggi negeri. Seperti di UI itu ada peraturan pemerintah nomor, kalau nggak salah 152 tahun 2000, kemudian untuk UGM, untuk ITB, UNAIR itu juga ada, untuk UPI ada masing-masing gitu. Dan itu artinya kan sebelum ada undang-undang BHP. Nah, artinya sebenarnya kalau untuk perguruan tinggi negeri, undang-undang BHP tidak menjadi penyebab terhadap fenomena kemahalan biaya pendidikan di situ gitu. Jadi bisa perguruan tinggi negeri bisa vulgar walaupun tidak ada undang-undang BHP. Itu yang saya khawatirkan dan saya duga begitu. Karena itu sudah terjadi sebelum undang-undang BHP. Undang-undang BHP itu kan baru tahun kemarin. 2009. Dan praktek mahalnya biaya pendidikan kan sudah dirasakan sebelum itu. Dan itu terjadi sejak awal tahun 2000-an. Jadi kalau itu akan kemudian, itu sama saja dengan mengatakan bahwa undang-undang BHP bukan menjadi penyebab. Dan kalau dibatalkan ya nggak apa-apa. Ya mereka kembali ke praktek yang memang seperti ini gitu. Tidak akan banyak terpengaruh praktek-praktek di dalam perguruan tinggi negeri. Kalau begitu, apa yang menjadi concern dari masyarakat gitu, halayak terhadap undang-undang BHP ini kalau dari perspektif Mas Edi? Kalau BHP ini kan memang mengatur pendidikan secara keseluruhan ya. Jadi bukan hanya perguruan tinggi ya. Nah itu jadi sebenarnya kan ini menjadi isu yang besar. Sebelumnya persoalan mahalnya orang masuk ke perguruan tinggi negeri khususnya sudah dipersoalkan. Tapi kan memang tidak sangat luas dibandingkan ketika kemudian keluar peraturan yang mengatur semua level pendidikan. Nah, jadi concern masyarakat ini kan kemudian menjadi meluas dan semakin besar ketika ada peraturan perundang-undangan, yaitu undang-undang BHP itu yang bukan hanya mengatur perguruan tinggi tetapi seluruh level pendidikan. Itu yang membuat kemudian concern masyarakat semakin besar. Jadi kalau menurut saya sekarang yang dengan undang-undang BHP dibatalkan untuk pendidikan dasar dan menengah ini akan berpengaruh, tapi kalau untuk pendidikan tinggi saya khawatir bahwa ini tidak berdampak banyak. Oke, saya luruskan sedikit, Bang. Oke, Bang, ya, silakan. Jadi gini, betul bahwa persoalan tingginya biaya pendidikan ini dimulai dari BHMN. Dan BHP adalah lanjutan dari pilihan kebijakan menjadikan perguruan tinggi termasuk juga sekolah-sekolah lainnya itu ya menjadi komersil. Betul. Gitu ya. Nah, jadi memang alasan menggugat BHP ini adalah bagian dari strategi awal. Oke. Selanjutnya harus memang dilanjutkan dengan mengkaji ulang pilihan kebijakan BHMN ini. Nah, jadi memang BHMN sudah ada dahulu, kemudian merasa dibutuh satu payung hukum yang lebih tinggi. Ya, betul, itu betul. Dibentuk BHP. Ya. Nah, jadi memang menjadi concern kita pula persoalan BHMN. BHP harus dilanjutkan dengan revisi terhadap BHMN. Ya. Jadi betul itu Bang Faisal. Jadi status undang-undang BHP waktu itu Menteri juga mengatakan sekitar 1-2 tahun yang lalu bahwa itu memperkuat status BHP. Jadi benar itu yang dikatakan Mas. Tapi dengan catatan berlaku buat seluruh jenjang pendidikan gitu kan. Pendidikan secara keseluruhan. Bang Maruli, perguruan tinggi swasta itu melihat BHP ini seperti apa, undang-undang BHP ini seperti apa, dan setelah dibatalkan seperti apa, apakah juga tidak ada pengaruhnya seperti yang dikatakan Mas Edi? Ya buat kita sih ya, dengan dibatalkannya undang-undang BHP itu mah kita senang-senang saja gitu ya. Jadi semakin berkurang yang diatur gitu ya. Karena saya pikir the best governance is the least governance ya. Jadi semakin sedikit yang aturan yang dibikin, semakin semakin lebih kreatif masyarakat itu gitu.
Jadi undang-undang BHP ini buat kami sih nggak ada, tidak terlalu penting. Karena saya akhirnya mahal tidaknya pendidikan ini sangat bergantung kepada komitmen daripada visi misi itu sendiri. Saya yakin yayasan manapun visi misinya yang masuk di pendidikan misalnya pasti sangat bagus lah. Tinggal pelaksanaannya kita nggak jelas. Ada yang akhirnya tadi seperti bincang-bincang sebelum ini menjadi apa namanya sapi perahnya lah. Nah, dunia pendidikan. Ya. Tapi ada yang memang tidak gitu. Jadi kalau kita lihat universitas-universitas yang lebih tua, yang lahirnya dulu, itu saya kira masih hampir semuanya konsisten. Makanya kita bisa melihat mereka itu seperti universitas miskin gitu ya. Tapi universitas atau dunia pendidikan baru itu yang baru masuk itu semuanya wah-wah gitu. Jadi memang benar ada dua sisi pendidikan ini. Ada yang menjadikannya sebagai komoditas, yaitu ya bisnis gitu. Ada yang memang pengabdian gitu, turut mencerdaskan bangsa. Jadi turut mencerdaskan bangsa ini ya semua lapisan. Ya, jadi kalau konsisten di situ rasanya tidak ada masalah, nggak perlu diatur pun akan begitu terus gitu. Tinggal masalahnya adalah persaingan akhirnya. Apakah yang konsisten dengan visi misinya ini masih mampu nggak bersaing dengan yang komersil ini? Karena komersil ini menawarkan ke apa namanya luxuries, segala macam kemewahan, kecanggihan ada di situ. Kualitas belum tentu. Ya. Saya pengalaman di perkebunan lah. Di sana kan sekolah perkebunan itu yang dibiayai oleh kebun itu fasilitasnya luar biasa gitu ya. Semua ada. SD aja punya laboratorium komputer gitu ya. Faktanya kualitasnya nggak ada. Akhirnya bukan kemewahannya yang membuat, tetapi setelah kami panggil FKIP UKI waktu itu kebetulan saya di Astra Agro untuk mengelola, membina guru-gurunya, itu langsung sampai hari ini 100% terus Pak ini kelulusannya. Jadi bukan kemewahannya, tetapi kualitas pendidikan, penyelenggaraan pendidikannya. Saya kira itu kuncinya gitu. Oke, bisa sekalian kita akan jeda sejenak dan kita akan kembali setelah mendengarkan beberapa pesan berikut ini.